Baik, yang pertama itu Ibnu Rahawayh Ishaq bin Ibrahim bin Mahalad bin Ibrahim Abu Ya'qub Al-Hamdali Al-Marwazi yang terkenal dengan nama Ishaq Ibnu Rahawayh. Dilahirkan pada tahun 1601 Hijriah dan wafat pada tahun 238 Hijriah. Ia meriwayatkan hadisnya Waqi bin Jarrah, Waqiyah bin Al-Walid, Abdurrahman bin Humam. Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh Muhammad bin Ismail, Al-Bukhari, Muslim bin Hajjaj, An-Naisaburi, Ahmad bin Salamah, dan yang lainnya. Di antara guru-gurunya yang mengeluarkan hadis daripadanya adalah Yahya bin Adam dan Waqiyah bin Walid. Dan di antara teman-temannya adalah Ahmad bin Hambal. Abu Daud berkata, Ibnu Rahawayh mendikte untuk kami 11.000 hadis dari hafalannya. Kemudian diulangi lagi dikte itu persis sama yang telah didiktekan sebelumnya, tanpa bertambah satu huruf pun atau berkurang satu huruf pun. Abu Hatim Ar-Razi berkata, sungguh mengherankan keteguhan hafalan Ishaq bin Rahawayh dan hafalannya terpelihara dari kesalahan. Ishaq Rahawayh rahimahullah yang merupakan satu dari sekian ulama dengan kekuatan hafalan yang ajaib dan mengagumkan. Ulama dengan kunyah Abu Ya'qub ini dilahirkan pada 1601 Hijriah. Demikian ditegaskan oleh Az-Zahabi dalam kitabnya. Nasab panjangnya adalah Ishaq bin Ibrahim bin Makhlad bin Ibrahim bin Abdillah bin Mattor bin Utaidillah bin Ghalib bin Waris bin Ubaidillah bin Atiyah bin Murrah bin Ka'ab bin Hammam bin Asad bin Murrah bin Amr bin Hanzalah bin Malik Zaid Manah bin Tamim At-Tamimi rahimahullah. Rahawayh adalah sebutan untuk ayahnya yang bernama Ibrahim. Namun julukan tersebut melekat kepada Ishaq. Julukan tersebut diberikan kepada ayahnya karena terlahir di jalan kota Mekah. Sang ayah sebenarnya tidak suka mendapatkan julukan seperti itu karena dalam bahasa Persia rah artinya jalan dan wayh adalah menemukan. Adapun Ishaq merasa nyaman dengan gelar tersebut dan tidak masalah bagi beliau untuk menyandangnya. Di awal masa periwayatan hadisnya, beliau pernah mendengarkan hadis dari Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Namun saat itu beliau tidak meriwayatkan hadis dari Ibnul Mubarak karena masih berstatus pemula dalam menuntut ilmu. Kecintaan terhadap hadis membuat Ishaq bertekad melakukan perjalanan ke berbagai negeri. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1804 Hijriah. Dan beliau berhasil menjelajahi berbagai negeri seperti Irak, Yaman, Syam, Hijaz, dan selainnya. Di tempat itulah beliau bertemu dan belajar kepada para ulama besar di masanya, termasuk meriwayatkan hadis dari para ulama atba tabi'in, ulama pengikut tabi'in, sebut saja Al-Fudail bin Iyad, Mu'tamir bin Sulaiman, Al-Fadil bin Musa As-Sinani, Abdul Aziz Ad-Dawardi. Murid-murid beliau juga tidak kalah banyaknya, yang luar biasa berasal dari berbagai kalangan. Ada di antara guru-gurunya yang meriwayatkan hadis darinya seperti Yahya bin Adam dan Baiqiyah Al-Walid, atau dari deretan ulama serating beliau seperti Ahmad bin Hambal dan Yahya bin Ma'in. Masih banyak ulama-ulama besar yang lainnya seperti Muhammad bin Ismail Al-Bukhari dan Muslim Al-Hajjaj.
Keduanya adalah pemilik Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian Abu Dawud dan An-Nasa'i dalam kitab Sunan. Keduanya yang sangat terkenal. Ishaq dikenal sebagai pribadi yang jujur dan membenci kedustaan, hingga Abu Muhammad Ad-Damiri berkata, Ishaq memimpin penduduk timur dan barat dengan kejujurannya. Khatib Al-Baghdadi menyatakan Ishaq adalah salah seorang imam dan ulamanya kaum muslimin dalam ilmu agama, terkumpul pada ilmu hadis, fikih, hafalan, kejujuran, sifat wara' dan zuhud. Ali bin Zuhur mengatakan pada hari kematiannya Ishaq belum meninggalkan ulama yang setara dengannya dalam hal keilmuan dan pemahaman. Ishaq adalah seorang ulama berakidah Ahlus Sunnah. Hal ini sangat nampak dalam statement dan pernyataannya. Harb Al-Kirmani pernah bertanya pada Ishaq tentang tafsir firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya tiada pembicaraan rahasia di antara 3 orang melainkan dialah yang keempat. Quran surat Mujadilah. Ishaq menjawab, dimanapun engkau berada, maka dia lebih dekat kepadamu daripada urat leher. Namun Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas makhluk ciptaannya. Ayat yang paling jelas tentang hal ini adalah firman-Nya Ar-Rahman beristiwa di atas arsy-Nya. Al-Bukhari rahimahullah menuturkan bahwa Ishaq meninggal pada malam nisfu Sya'ban tahun 228 Hijriah dengan usia 77 tahun. Kemudian selanjutnya Abu Bakar Al-Humaidi yang akan disampaikan oleh Ismi Afifah. Yang selanjutnya adalah Imam Al-Humaidi. Beliau adalah Abu Bakar Abdullah bin Zubair bin Isa bin Ubaidillah bin Usamah bin Abdullah bin Humaidi bin Zuhair bin Al-Haris bin Asad bin Abdul Izzi. Ada yang mengatakan Ibnu Isa bin Abdullah bin Az-Zubair bin Ubaidillah bin Humaid Al-Quraisy Al-Asadi Al-Humaidi Al-Makki. Ada juga yang mengatakan bahwa kakeknya adalah Isa bin Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Humaid Al-Imam Al-Faqih Syekh Al-Haram Abu Bakr Al-Quraisy Al-Asadi Al-Humaidi Al-Makki. Al-Quraisy nisbah kepada suku Quraisy, Al-Asadi nisbah kepada Bani Asad, yang merupakan nama dari beberapa kabilah Asad bin Abdul Izzi bin Quraisy, Qusay bin Quraisy. Al-Humaidi adalah nisbatan kepada kota Mekah karena Imam Al-Humaidi diperkirakan lahir di akhir tahun 170 Hijriah karena guru beliau yang tertua adalah Muslim bin Khalid Az-Zanji pada tahun 180 Hijriah. Munculnya banyak terkenal ilmu hadis, yaitu pada abad kedua Hijriah. Di antara ulama yang terkenal di masa itu adalah Abdullah bin Al-Mubarak, wafat pada tahun 181 Hijriah. Waqi' bin Al-Jarrah, wafat pada tahun 109. Sufyan bin Abdurrahman bin Mahdi dan Yahya bin Al-Qattan
mengambil faedah dari aktivitas ilmiah yang beliau lakukan pada saat itu. Beliau mulai mengembang ke tempat para ulama lain untuk penting yang merupakan maksud ilmu dan pengetahuan. Ibnu Hidayah menyebutkan Imam Al-Humaidi mengembara bersama Imam Asy-Syafi'i dari Mekah ke Baghdad dan ke Mesir. Kemudian belajar kepada Imam Syafi'i hingga Imam Syafi'i wafat pada tahun 204 Hijriah. Lantas kembali ke Mekah dan menjadi mufti di sana hingga wafat. Imam Al-Humaidi banyak menimba ilmu dari para ulama muhaddis senior pada zamannya. Kepada Sufyan bin Uyainah selama kurang lebih 17 tahun dan mampu menghafal 10.000 hadis beserta riwayat dan sanadnya. Ini merupakan metode yang dipakai di kalangan sahih dalam menuntut ilmu dan pengetahuan. Di antara guru-gurunya adalah itu Abu Ishaq Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim Al-Quraish Al-Aufi, kemudian Abu Damrah Anas bin Ayyad Al-Laisi Al-Madani, Abu Abdullah Bashar bin Bakr Al-Bajazi Ad-Damashqi At-Tunisi dan lain-lain. Imam Al-Humaidi banyak mendapat pujian dari para ulama karena beliau adalah salah seorang hufaz dan muhaddis yang terkenal jujur, juhud, faqih, siqah, kuat hafalannya serta solih. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal dan Ishaq bin Rohawai menyatakan bahwa Al-Humaidi adalah seorang imam atau yaitu dalam bidang hadis. Selain Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Daud, Al-Abbadi mengatakan Imam Al-Humaidi adalah Syekhul Haram pada zamannya, pembela Ahlus Sunnah dan tempat rujukan untuk memecahkan semua kesulitan. Posisinya di kalangan penduduk Tanah Haram seperti posisi Imam Ahmad bin Hambal di kalangan penduduk Irak. Murid-murid Imam Al-Humaidi antaranya adalah Az-Zuhali, Abu Zar'ah, Abu Hatim, Bashar bin Musa, Ibrahim bin Salih Asy-Syirazi, Abul Azhar, Ahmad bin Al-Azhar bin Mani An-Naisaburi, dan lain sebagainya. Kemudian di antara kitab karya Imam Al-Humaidi adalah kitab Al-Musnad, dicetak dengan tahqiq Habibur Rahman Al-Azami. Banyak tersebar di majelis ilmu di India. Hadis-hadis dan asar yang tercantum dalam kitab ini berjumlah 1.390 hadis. Kemudian kitab Ad-Dalail, kitab At-Tafsir, kitab Ar-Rad ala An-Man, dan Usul As-Sunnah. Kemudian Imam Al-Humaidi wafat pada pagi hari Senin, bulan Rabiul Awal, tahun 209 Hijriah di Mekah. Kemudian Jabir bin Abdillah. Guru Imam Bukhari yang selanjutnya Jabir bin Abdillah yang dijelaskan oleh Musfirah. Kembali itu slide itu ke bawah itu. Gak usah di bawahin aja tuh. Bismillah, baik. Adapun guru Imam Bukhari yang ketiga yang akan kami jelaskan yaitu Jabir bin Abdullah Al-Ansori. Nama lengkap Jabir bin Abdullah Al-Ansori. Judulnya itu adalah bertempat tinggal Mekah, Madinah, dan dimakamkan di Madinah. Adapun nasab Abu Abdullah itu bernama kakeknya bernama Amru bin Haram bin Ka'ab bin Ghanim yang dinisbatkan kepada suku Khazraj. Ayahnya sudah meluk Islam sebelum Rasulullah SAW hijrah ke
ke Yastrib dan telah berbaiat kepada Rasulullah pada baiat Aqobah kedua. Ayah Jabir termasuk 12 pemimpin yang dipilih oleh Rasulullah SAW sebagai wakil kabilah mereka. Ia ikut serta dalam perang Badar dan syahid dalam perang Uhud. Banyak sekali julukan nama anak-anaknya. Namun julukannya yang lebih benar adalah Abu Abdillah. Adapun kehidupan Jabir dimulai dari kehadirannya bersama ayahnya di Bait al-Aqobah kedua pada tahun 13 setelah kenabian. Ia adalah orang termuda dari kalangan suku Aus dan Khazraj yang berbaiat kepada Rasulullah SAW dengan memperhatikan tafat dan rentang usianya. Kemungkinan besar pada waktu itu Jabir berumur 16 tahun. Pada tahun ketiga Hijriah, sebelum perang Zat Ardiqo, Jabir menikah dengan seorang janda bernama Suhaimah binti Mas'ud bin Aus. Sehingga setelah ayahnya gugur, ia dapat mengayomi 9 saudara perempuannya dengan lebih baik. Pada waktu itu, Jabir menghadapi kendala keuangan dengan menanggung utang ayahnya ketika kembali dari perang Zat Ardiqo. Itu pada tahun keempat Hijriah. Rasulullah SAW mengetahui kondisinya, kemudian Rasulullah pun menyelesaikan problem keuangan Jabir secara terhormat dan memohonkan ampunan untuknya. Adapun partisipasi beliau dalam perang itu setelah Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, Jabir termasuk salah seorang yang ikut serta dalam peperangan. Ia hanya tidak ikut dalam perang Badar dan Uhud saja. Alasan ketidakhadiran Jabir dalam dua perang ini karena menaati ayahnya yang telah menjadikannya sebagai pemimpin keluarga. Namun dalam sebagian riwayat, ia disebut sebagai seorang Badri. Diriwayatkan Jabir sendiri menyebutkan bahwa ia termasuk yang mengantarkan air dalam perang Badar. Perlu disebutkan bahwa Jabir mengikuti sejumlah peperangan yang begitu banyak. Menurut penuturannya sendiri, ia ikut dalam 19 peperangan dari 27 peperangan yang dilakukan Rasulullah SAW. Telah disebutkan, Jabir juga ikut dalam beberapa ekspedisi. Kemudian hubungan antara Rasulullah SAW dengan Jabir itu penuh dengan kecintaan dan persahabatan. Suatu hari Jabir jatuh sakit, Rasulullah SAW pun menjenguknya. Jabir yang sepertinya tidak memiliki harapan lagi untuk sembuh bertanya tentang hukum waris atas harta peninggalannya untuk saudaranya. Rasulullah SAW beri harapan kepadanya dan memberi kabar gembira tentang umur panjangnya, dan turunlah sebuah ayat yang terkenal dengan nama ayat Kalalah. Ini yang menjawab pertanyaan Jabir. Sudah selesai? Sudah selesai? Belum satu lagi. Belum Ustaz. Tadi Ya. itu sih. Kemudian selanjutnya yaitu ada karakteristik periwayatan Jabir. Jabir termasuk kelompok sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Ia disebut sebagai penjaga sunnah nabawi dan pemilik banyak hadis. Sumber-sumber riwayat itu sirah dan sejarah
banyak bersandar pada riwayat-riwayat Jabir Putus. sumber-sumber riwayat, sirah dan sejarah banyak bersandar pada riwayat-riwayat Jabir dan riwayat-riwayatnya menjadi perhatian semua mazhab Islam. Dalam ranah hukum-hukum fikih, Jabir adalah seorang yang memiliki pendapat dan memberi fatwa, menyebutnya sebagai seorang mujtahid dan faqih. Selain menyampaikan riwayat-riwayat langsung dari Rasulullah SAW, Jabir juga meriwayatkan dari sahabat dan tabi'in. Di antara riwayat-riwayat sahabat yang dibawakan oleh Jabir adalah riwayatnya Ali bin Abi Thalib, kemudian Tolha bin Ubaidillah, Ammar Yasir, Mu'ad bin Jabal. Jabir sangat berusaha untuk mendapatkan nilai-nilai pengetahuan agama. Ia melakukan lawatan ke Syam untuk mendengar hadis Rasulullah SAW secara langsung dari salah seorang sahabat. Antusiasisme ini memaksa Jabir di akhir umurnya untuk tinggal selang beberapa lama di samping Baitullah supaya dapat mendengarkan hadis-hadis. Dalam perkara hadis, ia adalah seorang kritikus handal dan dalam menjauhi persaingan dan fanatisme kesukuan dalam menyampaikan berita dan riwayat. Misalnya, meskipun berasal dari kabilah Khazraj, namun ia mengakui sebagaimana para Parawi Khazraj menyelewengkan sabda Rasulullah SAW dalam memuji penghakiman Sa'ad bin Mu'adz tentang Bani Quraidah karena saat pemimpin kabilah Aus. Adapun karyanya, hadis-hadis musnad Jabir yang dikutip melalui jalur referensi riwayat Ahlus Sunnah mencapai 1.540 hadis, di mana Bukhari dan Muslim menukil 58 hadis darinya. Ahmad bin Hambal mengumpulkan riwayat-riwayat Jabir dalam musnadnya. Terdapat naskah-naskah Khot Musnad Jabir bin Abdullah di Khazanah Aribat di Maroko dengan riwayat Abu Abdurrahman Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Hambal yang mungkin merupakan riwayat-riwayat Jabir dalam Musnad Ahmad bin Hambal. Husain Wasiki juga mengutip riwayat-riwayat Jabir dari referensi-referensi Syiah dan menuliskan dalam bukunya Jabir bin Abdullah Al-Ansori, Hayatuhu wa Musnaduhu. Jabir bin Abdullah Al-Ansori, kehidupan dan musnadnya. Karya terpenting Jabir yang dikenal dalam kepustakaan adalah Sohifah Jabir. Sohifah ini yang merupakan contoh bentuk penulisan hadis terkuno dikumpulkan oleh Sulaiman bin Qais Yashkari. Namun, karena pendeknya usia Sulaiman, para perawi lain mengutipnya tanpa membaca dan mendengar teks Sohifah tersebut. Naskah Sohifah ini terdapat dalam antologi Syahid Ali Pasha di Perpustakaan Sulaimaniyah, Istanbul. Baiklah, mungkin ini yang kami presentasikan dari 3 guru Imam Bukhari. Mic-nya Ustadz. Oke. Ya, terima kasih. Jazakallah khairan. Jazakumullah khairan kepada teman-teman kelompok 3, yaitu Ismi Afifah, Musfiroh, Khonsa, Intan yang sudah mempresentasikan. Nanti